Salam Alehem, salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari bersama-sama kita masuk dalam ibadah persekutuan doa. Oleh sebab itu, tetap siapkan hati dan pikiran kita. Dan kini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mengajak kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena di malam hari Tuhan tetap menjaga, memelihara hidup kami, sehingga kami merasakan ketenangan. Dan di pagi hari kami melihat bagaimana Tuhan memberikan juga kesempatan kepada kami untuk memperolehkan hidup yang baru. Sebelum kami melakukan aktivitas kami ya Tuhan, mohon agar Tuhan berikan kesempatan, Tuhan memberkati kami dengan firman yang juga akan kami baca dan dengarkan. Karena dengan firman-Mu inilah Tuhan yang akan kami pegang di dalam kami melaksanakan aktivitas hari ini. Sehingga apa yang kami lakukan untuk hormat dan puji bagi nama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini kepada nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak disilahkan berdiri. Kita membaca Alkitab dan kita membuka bersama Amsal pasal 20 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-24. Mari kita membaca. Siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca seron itu tidak baik. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan juga melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, di pagi hari ini kita akan disapa dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama dari kitab Amsal tadi pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 24. Kita tahu kitab Amsal mengajak membimbing kita dengan sebuah nasihat untuk kita sebagai orang-orang percaya hidup berkenan kepada Tuhan. Dengan kata hidup berkenan kepada Tuhan, ini juga banyak lagu yang ditulis di dalam buku-buku pujian yang ada, termasuk dalam buku Kidung Jemaat. Dalam Kidung Jemaat nomor 450, di situ juga ada syair yang mengatakan, menyampaikan kepada kita hidup kita yang benar. Hidup yang benar adalah hidup yang sangat diharapkan, yang sangat diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Allah sendiri adalah Allah yang benar, dan Dia menginginkan kita juga sebagai pengikutnya, sebagai anak-anaknya juga hidup di dalam kebenaran. Mari kita melihat kebenaran seperti apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Dalam ayat yang ke-19 tadi katakan, siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Satu firman Tuhan mau disampaikan kepada kita agar supaya kita jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut. Kita tidak dilarang untuk bergaul dengan siapa saja, tetapi yang Tuhan larang kepada kita adalah ketika kita bergaul dengan orang-orang yang punya kelakuan yang buruk, baik di dalam tindakannya, baik di dalam hatinya, termasuk juga di dalam perkataannya. Dan hari ini kita diajar untuk tidak bergaul kepada orang-orang yang punya perilaku yang buruk. Dalam hal yang pertama adalah di dalam perkataan mereka. Tadi di sana katakan jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut. Apa sih itu yang dimaksud dengan yang bocor mulut?
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bicara tentang bocor mulut adalah mulut yang tidak bisa dikekang, yang tidak bisa ditahan, perkataan yang tidak bisa ditahan, yang perkataan yang mana membuka rahasia dari orang-orang yang lain. Nah, ini sangat membahayakan Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih. Kita lihat tidak sedikit orang yang memiliki mulut yang bocor, ya. Mereka tidak bisa menahan perkataan mereka. Ketika mereka mendengar sesuatu, mereka tidak bisa mengendalikan diri. Segala sesuatu apa yang mereka dengar, kecil, besar, sedikit, banyak, apa yang mereka dengar terisi di dalam kehidupan mereka, itu mereka tumpahkan semua. Mereka sampaikan semua kepada orang-orang lain tanpa mereka berpikir panjang. Apakah mereka yang sampaikan itu membahayakan bagi dirinya, bagi orang lain, atau membawa sukacita bagi orang lain? Kita melihat sekarang ini Bapak Ibu Saudara, bahkan juga dari dulu, ya, dalam kehidupan keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, tidak sedikit orang yang akhirnya hubungan yang tadi harmonis, rukun dan damai menjadi rusak karena ada orang-orang yang tidak bisa menahan perkataannya, orang-orang yang suka mengumbar kejelekan orang lain, orang-orang yang tidak bisa menyimpan rahasia orang lain, sehingga terjadi pertengkaran, terjadi di mana hubungan yang tadinya baik menjadi tidak baik dalam kehidupan keluarga, pekerjaan dalam rekan kita bekerja, dan juga di dalam pelayanan. Nah, ada juga kita mendengar bicara tentang mulut yang bocor, yaitu dikenal dengan istilah adalah gosip. Ya, apa itu gosip? Gosip adalah semakin digosok semakin sip, ya. Yang didengar hanya sepatah dua kata, dia menambah-nambahkan bumbu-bumbu yang ada supaya semakin enak didengar oleh orang lain. Ini sangat membahayakan Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, apalagi kita sebagai orang percaya. Nah, apa kata firman Tuhan? Janganlah bergaul dengan orang-orang seperti ini, karena itu akan merusak kehidupan kita, bahkan juga bagi diri kita sendiri yang suka dan masih memiliki mulut yang bocor. Yakobus pasal yang ketiga 8 dikatakan, ingat, mulut, lidah, dan seluruh indera kita, khususnya bicara tadi tentang mulut atau lidah yang ada, ini diciptakan oleh Tuhan. Dari lidah yang sama, kita memuji memuliakan Tuhan sebagai Allah Bapa kita. Dan dari lidah juga yang sama, kita mengutuki manusia sesama kita yang merupakan ciptaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak kakak kasih. Jadi berhentilah untuk juga membuat atau mengumbar kata-kata yang tidak sedap, yang akhirnya merusak hubungan orang lain satu dengan lain. Memang sih banyak orang mengatakan ini sudah hobi Ibu Pendeta, ini sudah menjadi satu kebiasaan saya Ibu Pendeta, mau apa lagi? Stop. Sebagai orang percaya itu tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena tidak hanya berdampak buruk bagi orang lain, tetapi itu juga berdampak buruk bagi diri kita sendiri, di mana kita akan dijauhi orang, di mana kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Kita dianggap sebagai satu ancaman bagi orang lain. Mereka katakan, gak usah dekat orang itu bahaya, jangan didengar oleh dia, itu bahaya. Apa yang nanti didengar, disampaikan, bahkan ditambah-tambah, sehingga itu akan menimbulkan satu perkelahian. Bahkan perkelahian itu bisa membawa dampak sampai kepada pembunuhan yang ada. Nah, itu yang harus kita lihat. Kemudian yang kedua, mau disampaikan kepada kita, ayat yang ke-10. Siapa mengutuki ayah dan ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Ayat yang ke-20 mau sampaikan kepada kita, agar supaya jangan kita yang sudah dilahirkan, sudah dibesarkan, sudah dipelihara oleh orang tua kita, sampai menjadi anak-anak yang sukses berhasil, akhirnya kita tidak menghormati orang tua kita. Kita menganggap orang tua kita itu tidak ada apa-apanya. Kita mengutuki, kita memaki, bahkan kita menghajar, kita memukul orang tua kita. Ingat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam 10 hukum juga. Kitab Keluaran pasal 20, salah satu firmannya dari 10 hukum, hormatilah ayah dan ibumu, sehingga lanjut umurmu dan engkau memiliki masa depan yang ada. Jadi jangan pernah melakukan hal yang tidak benar kepada orang tua kita.
Kalau bukan juga karena orang tua kita, kita tidak akan bisa sukses. Kita tidak akan bisa hidup di dalam kebahagiaan yang ada. Itu dengan adanya orang tua yang selalu mendoakan kita. Walaupun mereka sadar atau tidak sadar kita menyakiti mereka. Mereka terus berdoa. Dan kita ingat, doa orang tua didengar oleh Tuhan. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita menghancurkan, kita melakukan hal yang tidak baik kepada orang tua, sehingga nanti akhirnya berdampak kepada kehidupan keluarga kita, kepada pekerjaan kita, dan juga pelayanan kita yang ada. Hal yang berikutnya yang harus kita lihat Bapak Ibu dan Saudara adalah itu satu milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya juga tidak diberkati. Siapa sih yang tidak mau hidup nyaman? Siapa sih yang tidak mau hidup juga sejahtera dalam hidup ini? Tetapi Tuhan mengatakan kalau kita mau hidup sejahtera, hidup mapan, hidup nyaman, hidup berkecukupan di dalam kehidupan kita, kita tidak boleh melakukan satu tindakan yang instan seperti kita menipu orang untuk demi kehidupan kesejahteraan kita. Kita membohongi mereka, kita mencurangi mereka, Bapak Ibu dan Saudara, agar supaya kita cepat menjadi orang yang mapan. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu Saudara dikasih kita melakukan hal itu dengan benar. Ketika Bapak Ibu Saudara ada di dalam satu pekerjaan, apapun posisi kita yang ada, walaupun di depan kita ada hal yang menggiurkan, ada harta, ada materi, ada uang, jangan sekali-kali menggunakan berbagai macam cara hal untuk mendapatkan apa yang bukan menjadi milik kita. Karena apa yang kita dapatkan dengan cara yang tidak halal, dengan menipu, dengan mencuri, dengan merampok, itu tidak akan diberkati oleh Tuhan. Malah sebaliknya, hidup kita mengalami hidup yang binasa. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang kedua, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan, nanti kala Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Kalaupun kita disakiti, kalaupun kita dihina, kalaupun kita dibuat sengsara dalam kehidupan kita, jangan pernah membalas dendam. Apa yang Tuhan Allah ajarkan, kasihlah sesamamu, apalagi musuhmu. Doakanlah mereka. Kita tidak berhak menjadi hakim atas mereka, tetapi yang menjadi hakim atas kehidupan kita adalah Allah. Kalau ada orang yang curang, adapun orang yang melakukan hal yang tidak baik di hadapan kita, kita serahkan itu kepada Tuhan. Ada pihak yang berwajib secara hukum yang akan menindak mereka juga. Kita serahkan semuanya seperti itu. Tetapi bukan dengan tangan kita, bukan dengan kehidupan kita. Kita mengotori diri kita, melukai orang lain, sehingga kita jatuh dalam dosa. Hal yang berikutnya mengatakan, dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serum itu tidak baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah Bapak Ibu ke pasar tradisional Saudara? Pernahkah Bapak Ibu melihat timbangan daging yang ada? Ketika para pedagang menyediakan timbangan seperti itu, saat Bapak Ibu Saudara membeli sayuran, membeli buah-buahan, atau juga apapun bumbu-bumbu yang ada, kemudian itu semua ditimbang, Bapak Ibu dan Saudara, kita tahu bersama kalau pedagangnya, penjualnya curang, itu merupakan satu keuntungan yang ada. Dia akan melakukan hal yang tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu tahu dalam timbangan itu tadi katakan ada dua timbangan yang ada dua macam batu timbangan. Ada satu batu yang ringan dan batu yang berat. Kalau kita yang membeli dagangan yang ada seperti daging, tadi sayur-sayuran, buah-buahan, bumbu atau apapun juga, ketika itu timbang, maka pedagangnya akan dengan curang menggunakan batu yang ringan agar supaya itu menguntungkan bagi dirinya, tetapi merugikan diri kita sebagai seorang pembeli. Namun juga ketika nanti para pedagang itu juga membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk nanti dia jual kembali, kita lihat bersama Bapak Ibu dan Saudara, dia juga akan dengan curangnya menggunakan batu yang berat supaya itu menguntungkan bagi dirinya sendiri. Nah, ini Tuhan tidak ingin melihat bahwa orang-orang anak-anaknya sendiri hidup dalam ketidakjujuran, hidup dalam kecurangan yang ada. Tuhan tidak ingin kita untuk hidup menjadi seorang yang penipu. Kalau kita mau dikatakan mau hidup diberkati oleh Tuhan, mari
Kita tinggalkan hidup yang curang, hidup menjadi seorang penipu yang ada untuk keuntungan diri kita sendiri. Memang awalnya itu tidak diketahui, tetapi sepandai-pandainya topai melompat, ada kata akan jatuh dua. Sepandai-pandai kita menyimpan kebusukan kita, kelakuan kita akan kecil juga, sehingga orang lain tidak akan percaya kepada kita lagi. Dan yang terakhir dikatakan ayat 24, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Satu hal yang harus kita mengerti bersama, bahwa hidup yang kita jalani ini dirancang, ini diatur oleh Tuhan. Yang mengetahui rahasia dan masa depan kita adalah Tuhan. Sebagai manusia, saya, Bapak, Ibu, Saudara, tidak punya kuasa. Kita tidak mengerti apa yang kita jalani, bagaimana ke depan, masa depan kita. Kita tidak bisa melihat. Walaupun kita begitu kuat, begitu pintar yang ada, tetapi kita melihat tidak ada satu manusia pun yang mana dengan perjuangan yang ada mencari tahu bagaimana keadaan nasibnya, tetapi sekali lagi selalu gagal dan selalu gagal. Ingatlah Bapak, Ibu, dan Saudara, kembali lagi kita tidak bisa berkuasa dan tidak dapat berkuasa atas hidup kita. Bukan kita yang mengatur hidup kita, melainkan Tuhan yang berkuasa dan mengatur segala kehidupan kita. Tapi sekali lagi katakan, janganlah pernah khawatir sebagai anak-anak Tuhan. Masa depan itu ada. Masa depan itu akan kita raih, asalkan kita percaya kepadanya. Jadi mari di hari ini, kita melaksanakan aktivitas kehidupan kita dengan hidup yang jujur. Hidup mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Menjaga mulut bibir kata kita dengan benar. Perilaku kita, agar kita menjadi berkat bagi banyak orang dan untuk hormat dan puji bagi nama Tuhan. Selamat bekerja bagi nama Tuhan, dan untuk sesama Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kini Tuhan, kami akan melakukan aktivitas hidup kami. Tuhan berkati Tuhan, supaya kami tidak sesat di dalam kehidupan ini dan kami tidak menyesatkan orang lain Tuhan. Tuntun dan kuasa hidup kami Tuhan, supaya kami betul-betul memuliakan nama Tuhan. Hidup keluarga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, dan pelayanan kami diberkati. Dimanapun kami tinggal juga Tuhan berkati. Masyarakat, kota, di mana kami tinggal Tuhan berkati. Bahkan bangsa Indonesia yang kami tinggal hidup berjuang bersama Tuhan berkati, serta dunia-dunia yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami akan melakukan dan masuk dalam pekerjaan kami. Pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang pernah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, silakan berdiri. Firman Tuhan telah kita dengarkan, dan kini terimalah berkat Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa di surga, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam Tritunggal Esa, memberkati kehidupan keluarga, pekerjaan dan pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, mulai hari ini sampai selama-lamanya.